Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan saya, Pak Ridwan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang materi perubahan sosial. Jadi, sebagai ilustrasi, gambar di samping ini, kita bisa rasakan bahwa sekarang telah terjadi banyak perubahan pola-pola interaksi di masyarakat, di mana dulunya orang lebih banyak face to face, tapi sekarang kita lebih banyak menggunakan cara-cara berinteraksi secara menggunakan media. Nah, bagaimana kita memahami perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat? Kita akan membahas dalam materi kita ini. Baik, kita mulai dengan kita pahami pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Jadi dimulai dari Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, dikatakan sebuah perubahan sosial kalau terjadi perubahan struktur. Jadi perubahan struktur itu susunan unsur-unsur di dalam masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya sistem nilai, sistem norma, dan sistem kelembagaan di masyarakat. Jadi ketika terjadi perubahan nilai, misalkan contohnya seperti dulu nilai sosial di masyarakat di Indonesia ini misalkan menganut bahwa yang baik banyak anak itu banyak rezeki, itu yang baik. Nah, ketika beralih orang-orang berpikir secara modern bahwa menganggap bahwa ketika banyak anak banyak beban, maka itu terjadi perubahan unsur nilai di situ. Nah, kemudian kita lanjut. Kingsley Davis juga membahas tentang perubahan fungsi. Jadi fungsi ini berkaitan dengan status dan peranan. Ketika apalagi terjadi perubahan status di masyarakat, misalkan kelompok orang-orang keturunan bangsawan yang dulunya posisinya statusnya di atas, kemudian di zaman modern ini tidak terlalu berlaku yang lagi seperti itu, malah yang keturunan bangsawan hanya menjadi pekerja biasa di sebuah perusahaan, maka sudah terjadi perubahan status dan peran di masyarakat. Oke, itu salah satu contoh menurut Kingsley Davis ini bahwa itu terjadi perubahan sosial. Nah, kemudian yang kedua, McIver melihat bahwa dikatakan perubahan sosial jika terjadi perubahan cara orang-orang berhubungan di masyarakat, artinya cara berinteraksinya. Nah, seperti pengantar tadi, ketika dulu lebih banyak interaksi langsung, interaksi primer malah tergantikan dengan lebih banyak interaksi sekunder, maka di situ indikator terjadinya perubahan sosial, kata McIver. Sama dengan masalah keseimbangan, keharmonisan di masyarakat. Jadi ketika awal dulunya masyarakat harmonis, kemudian saat ini banyak gejolak-gejolak, konflik-konflik di mana-mana, maka di situ juga penanda terjadinya perubahan sosial. Kemudian ahli yang ketiga mengatakan, apalagi William F. Bond mengatakan bahwa perubahan sosial itu kalau terjadi perubahan kebudayaan material, artinya berkembang teknologi yang digunakan di masyarakat, dan ini berdampak pada kebudayaan immaterial. Jadi misalkan dengan saat ini di kehidupan modern sekarang semakin banyak teknologi-teknologi yang membuat segala sesuatunya mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita kerjakan, dan kemudian akhirnya mengubah pola pikirnya masyarakat menjadi lebih menyukai yang instan-instan. Nah, di sini berarti terjadi perubahan kebudayaan immaterial yang tidak terlihat. Sedangkan yang material itu yang berwujud. Jadi teknologi, benda-benda, unsur-unsur kebendaan. Nah, bisa dipahami tentang pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Jadi ada indikatornya yang bisa kita lihat di masyarakat. Kalau ini semua yang saya tandai terjadi perubahan, maka di situ dikatakan terjadi perubahan sosial. Oke?
Nah, kemudian untuk memahami tentang perubahan sosial ini, kita juga perlu menguasai bagaimana sih teori-teori perubahan sosial menurut para ahli. Ya, yang pertama ada namanya teori perkembangan linear. Jadi ini dia grafiknya seperti ini, selalu menanjak ke atas. Artinya dia mengarah kepada satu titik, ya, tujuan tertentu. Ini juga yang dianut oleh Auguste Comte, Bapak Sosiologi, bahwa masyarakat itu berkembang menuju tahap yang lebih positif, menyukai yang hasil-hasil penelitian empiris. Begitu pula dengan Emil Durkheim, Max Weber, ya, melihat bahwa masyarakat itu berkembang semakin maju. Jadi ini indikator keduanya, dari awalnya yang primitif, kemudian mengenal tradisi, dan kemudian menjadi masyarakat yang modern. Jadi lebih menggunakan teknologi-teknologi canggih. Oke, teori yang kedua yang menjelaskan perubahan sosial ini namanya teori siklus. Jadi ini membantah teori perkembangan linear. Jadi penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya perubahan di masyarakat itu tidak selamanya berkembang secara linear. Jadi bahkan kondisinya memutar, ya, memutar dan tidak bisa direncanakan, diprediksi, ya, diarahkan ke depannya seperti apa. Jadi misalkan kayak tadi, harusnya dari klasik ke modern, maka banyak fenomena-fenomena menurut tokoh-tokoh teori siklus ini yang mengatakan bahwa sebenarnya justru kehidupan di masyarakat itu banyak yang berulang, dari yang modern malah kembali lagi ke klasik. Jadi bukan kita kembali sebenarnya ke masa lalu, tapi pola-pola, cara-cara hidup atau tren-tren apa yang populer di masa lalu itu menjadi tren kembali di masa sekarang. Nah, bisa mungkin kita lihat, tapi banyak kemiripan-kemiripan di masa lalu yang terjadi di masa sekarang. Ini bisa masuk kepada fashion, ya. Jadi tren berpakaian, tren gaya rambut, ya. Atau tren-tren kebiasaan-kebiasaan atau yang apalagi yang disukai di masyarakat, ya. Itu dia. Baik. Kemudian yang ketiga, ini teori evolusi. Jadi teori ini melihat adanya perubahan di masyarakat itu secara lambat, ya. Tokohnya ini adalah Alex Inkeles. Dia membagi teori evolusi ini, yang pertama unilinear theories. Jadi teori unilinear ini menurut Alex Inkeles, dia perubahan itu terjadi secara bertahap. Jadi ada tahapan-tahapannya, seperti sebenarnya mirip dengan ini yang tadi, ya. Bahwa dari fase yang primitif, kemudian yang tradisional, kemudian lebih canggih, tapi butuh waktu yang lama. Misalkan dalam bidang ekonomi, orang awalnya tidak mengenal sistem perekonomian, ya, hanya mengkonsumsi barang dan kemudian mencari lagi, berburu lagi di masa primitif. Kemudian akhirnya di masa tradisional mengenal yang namanya alat tukar, uang, ya. Jadi punya tradisi bertukar dengan uang. Nah, kemudian lambat laun lagi berkembang, akhirnya sampai saat ini terjadi perubahan. Kini orang bertukar dengan alat tukar non tunai, ya, pakai payroll atau payment, gitu, ya. Oke. Nah, ada lagi yang kedua namanya universal theories. Jadi ini justru melihat, Alex Inkeles melihat bahwa ada juga perubahan yang tidak bertahap, tapi dia langsung secara menyeluruh. Jadi contohnya seperti misalkan dulunya ini masyarakatnya homogen, dari masyarakat yang tradisional yang homogen, kemudian karena terjadi urbanisasi ke kota, akhirnya efeknya secara menyeluruh menjadi lebih terspesialisasi pekerjaannya. Jadi dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Kemudian ada lagi namanya multilineal theories. Jadi ini lebih kepada
perkembangan penelitian di masyarakat, bahwa melihat ketika suatu teknologi berkembang di masyarakat itu akan mempengaruhi bidang kehidupan yang lain. Jadi contohnya seperti misalkan penerapan teknologi mesin di pertanian akhirnya mempengaruhi berubahnya cara petani dalam mengelola sawahnya. Nah, kemudian akhirnya mempengaruhi lagi perekonomiannya petani. Jadi kira-kira kayak begitu multilineal teoris ini. Jadi ini apalagi perubahan itu apalagi memberikan dampak secara sistematis kepada bidang-bidang yang lain. Oke, jadi ada 3 teori evolusi menurut Alex Inkeles. Itu dia. Baik, saya kira ini penjelasan kita mengenai teori-teori dan pengertian dari perubahan sosial. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa memahami bahwa ternyata perubahan di masyarakat itu sangat unik ya. Artinya ada pola-polanya, ada trennya yang juga dilihat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya secara linear, ada yang melihatnya secara siklus, dan juga ada yang melihatnya secara evolusi. Oke, semoga bisa dipahami video ini. Demikian dari saya. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di Google Classroom-nya atau di komentar di YouTube ini. Saya kira demikian, anakku sekalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.